Sebagai warga negara yang memiliki penghasilan, kita memiliki kewajiban untuk berkontribusi kepada negara melalui pajak. Salah satu bentuk kewajiban tersebut adalah melaporkan SPT tahunan. Namun, masih banyak masyarakat yang merasa bingung, takut, atau bahkan menunda pelaporan pajak karena dianggap rumit. Padahal, saat ini, pemerintah telah menghadirkan sistem digital yang lebih modern dan mudah digunakan, yaitu Cortex. Nah, dalam video kali ini, aku akan membahas secara singkat namun lengkap tentang SPT tahunan orang pribadi dan badan usaha, serta bagaimana pelaporannya yang dilakukan melalui Cortex. SPT tahunan adalah surat pemberitahuan tahunan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya selama 1 tahun pajak. Informasi yang dilaporkan dalam SPT tahunan meliputi penghasilan yang diterima, pajak yang telah dibayar atau dipotong, serta harta dan kewajiban yang dimiliki. Secara sederhana, SPT tahunan adalah laporan kejujuran dan pertanggungjawaban wajib pajak kepada negara. SPT tahunan terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan usaha. SPT tahunan orang pribadi. SPT tahunan orang pribadi wajib dilaporkan oleh setiap individu yang telah memiliki NPWP, baik sebagai karyawan atau pegawai, pekerja bebas, pengusaha perorangan, atau individu dengan penghasilan lainnya. Terdapat 3 jenis pemulir SPT tahunan orang pribadi. Yang pertama, pemulir 1770 SS. Untuk karyawan dengan penghasilan sampai 60 juta per tahun dari satu pemberi kerja. Yang kedua, pemulir 1770S. Untuk karyawan dengan penghasilan di atas 60 juta per tahun atau lebih dari satu pemberi kerja. Dan yang terakhir yaitu pemulir 1770 untuk pekerja bebas dan pengusaha perorangan. SPT tahunan orang pribadi wajib dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. SPT tahunan badan usaha. Selain orang pribadi, badan usaha juga memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Badan usaha meliputi perseroan terbatas atau PT, CV dan firma, koperasi dan yayasan, serta UMKM yang berbadan hukum. SPT tahunan badan usaha berisi: pertama, laporan keuangan perusahaan; yang kedua, perhitungan pajak penghasilan badan; yang ketiga, pajak yang telah dibayar; dan yang terakhir yaitu lampiran pendukung lainnya. SPT tahunan badan usaha wajib dilaporkan paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Nah, kita masuk kepada bagian pelaporan SPT tahunan melalui Cortex. Video panduan ini ditujukan bagi wajib pajak orang pribadi karyawan dengan satu pemberi kerja. Berikut merupakan 3 tahap dalam melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi. Pertama, siapkan dokumen pendukung. Kedua, login dan buat konsep SPT tahunan. Ketiga, isi dan sampaikan SPT tahunan. Selanjutnya, tahap pertama, siapkan dokumen pendukung. Pada tahapan pertama, kawan pajak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi, seperti bukti pemotongan atau pemungutan PPH dari pemberi kerja, daftar harta atau aset, dan daftar utang yang dimiliki, serta daftar anggota keluarga dan tanggungan, dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. Berikutnya, tahap kedua, login dan buat konsep SPT tahunan. Untuk login ke aplikasi Cortex, silakan kawan pajak kunjungi laman www.cortexdjp.pajak.go.id. Kemudian, pada laman login, silakan isikan NPWP 16 digit orang pribadi atau NIK. Lanjutkan dengan menuliskan kata sandi, pemilihan bahasa, dan masukkan captcha atau kode keamanan. Lalu, klik login. Unduh dokumen bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemoton PPH pada portal wajib pajak. Pilih total saya, kemudian klik dokumen saya. Klik tombol refresh untuk menayangkan seluruh file dokumen yang tersedia pada portal wajib pajak. Lalu, pilih file bukti potong yang akan diunduh. Kemudian, mundur ke kanan untuk mengunduh dokumen bukti potong. Lalu, klik tombol unduh untuk mengunduh dokumen bukti potong A1 atau BPA1. Berikut ini adalah contoh tampilan bukti potong A1 atau BPA1. Selanjutnya, untuk melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi, pilih modul surat pemberitahuan SPT. Kemudian, pilih menu surat pemberitahuan SPT. Pada bagian konsep SPT, pastikan belum terdapat draft SPT yang sama. Pada daftar kolom jenis SPT, selanjutnya klik buat konsep SPT. Berikutnya, silakan pilih PPH orang pribadi, kemudian klik lanjut. Selanjutnya, memilih jenis periode pelaporan SPT, pilih SPT tahunan, dan dilanjutkan memilih periode dan tahun pajak sesuai dengan tahun pajak yang akan dilaporkan. Kemudian, klik lanjut. Pilihan berikutnya adalah model SPT. Sistem akan menampilkan pilihan normal apabila SPT baru pertama kali dibuat. Sebaliknya, sistem akan menampilkan pembetulan apabila terdapat SPT
ketiga, isi dan sampaikan SPT tahunan. Kawan pajak akan mengisi SPT tahunan dimulai dari halaman induk, dilanjutkan dengan mengisi lampiran SPT tahunan. Dalam video panduan ini, kita akan melakukan pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja, memiliki harta dan hutang pada akhir tahun pajak, sebagaimana yang tampak pada layar. Pengisian halaman induk SPT. Bagian induk akan menentukan lampiran yang akan muncul pada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Mohon diperhatikan untuk setiap pengisian jawaban atas pertanyaan yang muncul. Pertama, bagi wajib pajak orang pribadi karyawan dengan satu pemberi kerja, silakan pilih sumber penghasilan pekerjaan. Selanjutnya, silakan pilih metode pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk wajib pajak karyawan dengan satu pemberi kerja, silakan pilih metode pencatatan. Formulir yang pertama kali tersedia pada konsep SPT tahunan PPh orang pribadi meliputi formulir induk SPT dan lampiran L1. Pada bagian A, identitas wajib pajak, data akan terisi otomatis berdasarkan profil wajib pajak. Bagian A angka 7 dan A angka 8 hanya diisi apabila kawan pajak dengan status menikah serta memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan status pisah harta atau PH, atau memilih terpisah atau MP dengan suami atau istri. Berikutnya, pada bagian B, ikhtisar penghasilan neto, angka 1A pilih ya, sehingga muncul informasi untuk mengisi lampiran L1 bagian D. Angka 1B, titik 1 pilih tidak, angka 1C pilih tidak, angka 1D pilih tidak. Selanjutnya, pada bagian C, perhitungan pajak berutang. Angka 2, penghasilan neto setahun akan terisi otomatis oleh sistem berdasarkan penjumlahan bagian B angka 1A, 1B, 1C, dan 1D. Angka 3, pilih tidak. Selanjutnya, angka 4 terisi otomatis oleh sistem berdasarkan perhitungan dari angka 2 dan angka 3. Selanjutnya, angka 5, pilih PTKP yang sesuai dengan status PTKP kawan pajak. Pilih PK0. Angka 6 dan angka 7 akan terisi otomatis. Angka 8, pilih tidak, dan angka 9 akan terisi otomatis. Pada bagian D, kredit pajak. Angka 10A pilih ya, angka 10B dan 10C terkait dengan angsuran dan surat tagihan pajak untuk PPh pasal 25 dan SPT PPh pasal 25 dapat dilewati. Angka 10B pilih tidak. Karena pada video panduan ini, kawan pajak hanya menerima penghasilan sebagai karyawan dari satu pemberi kerja. Berikutnya, bagian E, PPh kurang atau lebih bayar. Angka 11A merupakan hasil penghitungan oleh sistem dari bagian sebelumnya. Angka 11B dan 11C diisi otomatis oleh sistem. Pada bagian F, pembetulan hanya diisi jika modal SPT tahunan adalah pembetulan. Pada bagian G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar dilengkapi jika SPT tahunan berstatus lebih bayar dan mengajukan pengembalian PPh lebih bayar ke DJP. Pada bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, angka 13A, 13B, dan 13C pilih tidak. Pada bagian I, pernyataan transaksi lainnya, angka 14A akan menampilkan nilai harta dari SPT tahunan tahun pajak sebelumnya. Angka 14B pilih ya. Angka 14B akan menampilkan nilai utang dari SPT tahunan tahun pajak sebelumnya. Angka 14C, 14D, dan 14G pilih tidak. Angka 14E, 14F, dan 14H dapat dilewati. Pada bagian C, lampiran tambahan. Huruf A, B, dan C dapat dilewati. Huruf D dan E pilih tidak. Pengisian halaman induk SPT telah selesai. Mari kita lanjutkan dengan pengisian lampiran SPT. Selanjutnya, pengisian lampiran L1. Lampiran L1 merupakan lampiran yang otomatis muncul pada SPT tahunan PPh orang pribadi, terdiri atas 5 bagian. Bagian A, harta pada akhir tahun pajak. Bagian B, hutang pada akhir tahun pajak. Bagian C, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Bagian E, daftar bukti pemotongan pemungutan PPh. Pada lampiran L1 bagian A, sistem akan mengisi otomatis data harta berdasarkan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak sebelumnya. Silakan kawan pajak melakukan cek posisi harta yang dimiliki atau dikuasai per akhir tahun pajak laporan, lalu melakukan ubah untuk melengkapi data yang sudah ada, atau menghapus data harta yang sudah tidak dimiliki atau dikuasai, serta menambahkan data harta baru jika memiliki harta baru yang belum dilaporkan. Dan kawan pajak wajib mengisi minimal 1 data harta untuk dapat melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi. Bagian A ini terdiri dari 6 subpengelompokan, yakni kas dan setara kas, piutang, investasi sekuritas, harta bergerak, harta tidak bergerak, termasuk tanah bangunan, dan harta lainnya. Sesuai ilustrasi kasus, terdapat harta berupa kas dan setara kas berdasarkan data pada SPT tahunan tahun pajak sebelumnya. Untuk mengubah nilai harta sesuai dengan kondisi akhir tahun pajak pelaporan, silakan pilih lambang pensil. Akan muncul formulir yang harus diisi untuk melengkapi data harta. Pada bagian deskripsi, pilih jenis harta yang sesuai, serta melengkapi isian data yang diminta, lalu klik simpan. Selanjutnya, klik tombol tambah untuk mengisi harta yang diperoleh pada tahun pajak 2025. Perlu diketahui, selain secara manual, kawan pajak dapat mengisi daftar harta dengan metode impor data pada tombol impor data. Adapun template file impor dapat kawan pajak unduh dari laman www.pajak.go.id/praktek. Selanjutnya, bergerak ke bawah menuju bagian B, utang pada akhir tahun pajak. Sama dengan sebelumnya, sistem akan mengisi otomatis data utang berdasarkan SPT tahunan tahun pajak sebelumnya. Jika kawan pajak memiliki utang berdasarkan SPT tahunan tahun pajak sebelumnya, silakan melakukan ubah data untuk menyesuaikan nilai utang per akhir tahun pajak pelaporan, atau menambah data utang jika memiliki utang baru yang belum dilaporkan. Sesuai dengan ilustrasi kasus, wajib pajak hanya memiliki utang baru yang diperoleh
pada tahun pajak 2025. Untuk memasukkan data utang, silakan klik tombol tambah. Kemudian, lengkapi data formulir yang diminta. Lalu, klik simpan. Berikutnya, lampiran L1 bagian C. Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan untuk melaporkan daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak sesuai data yang ada pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan diperhitungkan dalam perhitungan PPKP. Sistem akan mengisi otomatis data anggota keluarga berdasarkan data unit keluarga pada informasi profil wajib pajak. Apabila data tidak sesuai, kawan pajak dapat mengubahnya melalui modul portal wajib pajak, lalu ubah pada menu unit pajak keluarga. Selanjutnya, guna ke bawah bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Bagian ini akan terisi otomatis berdasarkan BPA1 yang telah diterbitkan oleh pemberi kerja. Dan kawan pajak dapat menambah data penghasilan dari pekerjaan lain jika diperlukan dengan klik tombol tambah. Sesuai dengan ilustrasi kasus, untuk nilai penghasilan neto yang berasal dari satu pemberi kerja telah terisi secara otomatis, sehingga tidak perlu ditambahkan secara manual. Berikutnya, bagian T, daftar bukti pemotongan pemungutan PPh. Bagian ini akan terisi otomatis berdasarkan jumlah pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pemberi kerja sesuai dengan BPA1 yang telah diterbitkan. Apabila kawan pajak memiliki bukti pemotongan atau pemungutan lain, maka kawan pajak dapat melakukan penambahan dengan melakukan klik pada tombol tambah. Sesuai ilustrasi kasus pada video panduan ini, bukti pemotongan hanya bersumber dari satu pemberi kerja telah terprofil otomatis, sehingga tidak perlu dilakukan penambahan. Pengisian lampiran sudah selesai. Silakan kawan pajak untuk kembali ke halaman induk untuk melakukan submit SPT tahunan PPh orang pribadi. Namun, sebelum melakukan submit SPT, pastikan data yang muncul pada formulir induk SPT sudah sesuai. Selanjutnya, pengisian pernyataan dan submit SPT. Pada bagian K, pernyataan. Silakan centang pernyataan. Selanjutnya, klik bayar dan lapor. Akan muncul notifikasi sebagai berikut. Kawan pajak dapat menutup notifikasi tersebut untuk melanjutkan pelaporan. Selanjutnya, kawan pajak harus menandatangani dokumen SPT. Pada bagian penyedia tanda tangan, pilih kode otorisasi DJP. Kata sandi penandatanganan silakan diisi dengan paspres yang telah kawan pajak buat sebelumnya. Lalu, klik simpan dan klik konfirmasi tanda tangan. Status SPT tahunan akan otomatis menjadi dilaporkan. SPT yang telah berhasil dilaporkan akan muncul di menu SPT dilaporkan. Kawan pajak dapat mengklik ikon mata untuk melihat isi SPT. Lalu, klik tombol hijau untuk mengunduh tanda terima pelaporan SPT atau bukti pengiriman surat. Atau, klik tombol merah untuk mengunduh SPT dalam bentuk SPT tahunan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan melaporkan SPT, kita terhindar dari sanksi dan denda, menunjukkan kepatuhan hukum, dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Pajak yang kita laporkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas publik seperti jalan, sekolah, dan layanan kesehatan. Nah, sebagai mahasiswa dan mahasiswi, bagian dari sivitas akademika, memahami dan melaporkan SPT tahunan sejak dini adalah langkah penting dalam membangun kesadaran pajak. Dengan hadirnya Kortex, pelaporan pajak ini menjadi lebih mudah dan modern. Mari bersama menjadi wajib pajak yang patuh, cerdas, dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.